Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Istinganah selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Islamiyah selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Rizkah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Untuk kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu supervisi akademik untuk memenuhi tugas dari modul 2.3. Kegiatan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, tahapan yang kedua observasi, dan tahapan yang ketiga yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan supervisi ini saya akan bersama dengan Ibu Sivi selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Kalimantan. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum Ibu Sivi. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah saya juga Bu sehat. Dan terima kasih Ibu Sivi telah bersedia membantu saya dalam kegiatan pada siang hari ini, yaitu melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Jadi ya setelah seperti yang kita rencanakan kemarin Ibu, bahwa besok kita akan melakukan kegiatan supervisi ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bu Sivi untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran besok yang kebetulan saya akan membersamai untuk melakukan kegiatan supervisi. Gimana Ibu? Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Semoga saja semuanya siap dan besok bisa lancar. Amin. Baiklah, kalau boleh saya tahu materi apa Bu yang akan disampaikan besok? Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran besok itu terkait tokoh-tokoh proklamasi. Nah, tokoh-tokoh proklamasi ya. Sebelum kita lanjutkan, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang diharapkan dari Ibu Sivi dari percakapan kita hari ini Bu? Nah, harapan saya dengan percakapan siang ini yaitu bisa saling bertukar pengalaman, bertukar informasi dengan Bu Rizka. Nah, selain itu saya juga bisa mendapatkan saran dari Bu Rizka supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, dan harapannya besok ketika supervisi bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu. Ya, insya Allah nanti segala sesuatunya nanti kita cek lagi dan saya akan semaksimal mungkin membantu menyiapkan untuk kegiatan besok ya Bu ya. Nah, selanjutnya pembelajaran yang akan dilaksanakan besok tentunya akan mencapai tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu kira-kira apa ini? Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan besok itu ada 2 Bu. Yang pertama itu ada mengidentifikasi tentang tokoh-tokoh proklamasi, dan yang kedua itu mendeskripsikan biografi tokoh-tokoh proklamasi dan meneladani peran dari tokoh-tokoh proklamasi. Ya, jadi ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh proklamasi, sedangkan tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan dan meneladani dari biografi tokoh-tokoh proklamasi tadi ya. Baik, semoga tujuannya dalam pembelajaran besok bisa tercapai Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, atau bisa diceritakan secara singkat ya, langkah-langkah Ibu atau persiapan Ibu yang telah dilaksanakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok itu apa saja? Nah, langkah-langkah yang sudah saya persiapkan di sini, saya sudah mempersiapkan RPP dan silabus. Terus ada media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk kegiatan besok, dan yang terakhir ada LKPD. Berarti sudah benar-benar siap ya? Iya, insya Allah ya. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, untuk
proses kegiatannya Ibu. Kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan Ibu. Skenario atau proses pembelajaran yang akan dirancang untuk pembelajaran besok itu yang seperti apa? Nah, skenario untuk pembelajaran besok di sini saya akan melakukan 3 kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan di sini yang pertama itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua doa, ketiga itu ada persepsi. Sedangkan untuk kegiatan inti di sini saya akan memaparkan materi terkait tokoh-tokoh proklamasi melalui media PowerPoint, dan yang kedua itu ada diskusi kelompok, dan yang terakhir itu ada penutup. Cukup ya. Jadi ada 3 kegiatan yang akan dilalui dan semuanya sudah dirancang dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari materi yang akan disampaikan yaitu tentang tokoh-tokoh proklamasi. Kalau saya lihat itu adalah dalam kelompok hafalan Bu ya. Nah, walaupun kelompok hafalan untuk anak itu biasanya juga akan merasa kesulitan ya, karena itu merupakan hal yang baru mungkin ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dilaksanakan Bu Siti untuk membantu anak itu agar mudah untuk memahami materi tokoh-tokoh proklamasi tadi? Nah, supaya anak itu bisa mudah memahami materi tentang tokoh-tokoh proklamasi, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, sehingga anak itu tidak merasa bosan ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, media yang saya gunakan yang pertama itu ada PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint itu nantinya juga ada video pidato tentang proklamasi, di situ dibawakan oleh tokoh Insinyur Soekarno. Terus yang kedua, di sini saya juga akan menggunakan media berupa foto-foto tokoh-tokoh proklamasi. Itu ya. Iya. Jadi strateginya cukup, saya lihat itu cukup mengena, karena kalau misalnya anak hanya diberikan atau disuruh membaca di buku itu anak akan bosan ya. Tapi dengan melihat foto aslinya ataupun dengan media pembelajaran berupa video atau PPT yaitu PowerPoint, itu anak akan lebih mudah untuk menerima. Selanjutnya Ibu, dari kegiatan yang akan dilaksanakan pastinya akan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan seperti itu, yang nantinya akan saya observasi. Nah, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan di sana? Nah, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu ada kompetensi intelektual. Nah, di mana saya ini menggunakan cara supaya anak itu bisa mudah untuk memahami dan menangkap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini saya lakukan dengan cara menggunakan media seperti PowerPoint dan foto. Nah, yang kedua itu ada kompetensi sosial emosional. Nah, saya akan menggunakan teknik STOP. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kompetensi intelektual, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi nanti? Nah, dalam pembelajaran diferensiasi yang pertama saya akan menggunakan diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten di sini saya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran sehingga anak tidak bosan. Tadi ada media PowerPoint, terus ada foto dari tokoh-tokoh pahlawan. Nah, yang kedua ada diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses ini nanti anak-anak akan saya minta untuk diskusi kelompok. Nah, selain itu nanti ada diferensiasi produk. Nah, dalam proses perjalanannya ketika anak berdiskusi kelompok, nanti anak-anak itu berkelompok. Nah, namun ketika anak-anak berkelompok itu anak-anak sudah saya bagi untuk tokoh-tokohnya, namun produknya nanti yang berbeda-beda itu. Nah, sesuai dengan kemampuan dari siswa masing-masing. Mereka boleh nanti membuat dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk poster, infografis, ataupun dalam bentuk lagu. Nah, itu sesuai dengan kemampuan. Bagus sekali itu Bu ya. Jadi anak-anak itu jadi istilahnya dipetakan sudah dikelompokkan sesuai dengan profil belajar masing-masing ya. Jadi
mereka akan diberikan diferensiasi baik itu produk, diferensiasi konten dan prosesnya. Ya. Nah, yang tadi disebutkan bahwa Ibu akan mengembangkan pula tentang kompetensi sosial dan emosional. Nah, apa yang akan dilakukan dalam pengembangan pembelajaran sosial dan emosional ini? Nah, dalam kompetensi sosial emosional tadi saya menggunakan teknik STOP. Nah, di mana saya akan menerapkannya ketika di tengah-tengah pembelajaran. Nah, biasanya kalau sudah di tengah-tengah pembelajaran anak itu merasa bosan. Nah, supaya bisa mengembalikan fokusnya, konsentrasi dari anak, di sini anak saya berikan dengan cara bernafas dengan kesadaran penuh. Bernafas dengan kesadaran penuh. Di sini anak saya minta untuk menghirup oksigen dalam-dalam. Kalau mereka merasakan oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah itu saya tanya apakah mereka sudah melakukan prosesnya dengan benar. Kalau sudah dengan benar, apakah mereka sudah bisa konsentrasi atau fokus kembali? Jadi bagus, saya setuju sekali Bu. Jadi anak itu tidak bosan karena mengingat materi ini kan materi hafal Bu ya. Jadi kalau hanya membaca, mendengarkan itu kan anak akan cepat bosan, sehingga nanti akan melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran seperti itu ya. Dengan adanya teknik STOP, anak akan kembali fokus dan emosionalnya akan kembali stabil lagi gitu Bu ya. Baik Bu, kalau saya rangkum dalam percakapan kita ini bahwa Ibu telah mempersiapkan dengan baik, membuat skenario dengan baik untuk pembelajaran besok. Nah, semoga aja pembelajaran yang akan dilakukan besok yang akan saya supervisi akan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Dan terakhir Bu, indikator keberhasilan anak dalam menerima pembelajaran itu kira-kira bisa diukur secara bagaimana? Nah, indikator keberhasilan di sini itu bisa saya ukur ketika anak itu sudah berhasil membuat produknya masing-masing sesuai dengan kemampuan, lalu produk itu nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu untuk anak ya Bu ya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri tadi udah ada beberapa kompetensi ya yang akan dikembangkan. Mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi Ibu untuk kompetensi yang lain nih mungkin. Ya, sementara itu sih Bu. Oh ya, jadi kalau untuk mungkin Bu kegiatan yang hubungannya dengan budaya positif mungkin ada yang bisa dikembangkan lagi mungkin Bu. Kalau untuk budaya positif di sini pengembangannya itu yang pertama saya lakukan ketika awal pembelajaran, di mana anak saya minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa menciptakan jiwa nasionalisme anak. Dan selanjutnya ada doa. Dan doa itu kan sebagai rasa syukur kita sebelum memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran. Termasuk mungkin pas kegiatan pas diskusi atau presentasi Bu ya. Ketika diskusi itu kan juga anak diminta untuk bekerja sama. Selain itu juga nanti ketika presentasi anak diminta untuk melakukan feedback kepada temannya yang maju. Jadi di sini cukup banyak kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Semoga dalam kegiatan pembelajaran besok bisa terlihat dan ketika saya mengobservasi benar-benar bisa melihat kompetensi yang itu Ibu sebutkan tadi sudah diterapkan dalam pembelajaran besok ini dan tujuan pembelajaran tentunya semoga tercapai. Amin. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan waktunya memberi sampai saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi hari ini. Demikian kegiatan pra-observasi saya dengan Ibu Sivi dan terima kasih. Kita akan lanjutkan kegiatan observasi besok pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah bersama Ibu Sivi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tania saja? Wisnu belum datang. Wisnu belum datang? Iya. Ya, terlambat ya? Ya, kalau ada sampah silakan bisa diambil. Simpan dulu lalu dibuang. Proklamasi atau peran sang proklamator. Nah, dalam rangkaian peristiwa proklamasi, tentu saja banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat. Nah, dan dalam pertemuan kita yang singkat ini kita tidak mungkin untuk membahas semua tokoh yang terlibat. Makanya nanti dalam pertemuan hari ini kita hanya sebagian saja akan melacak siapa saja. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan biografi dan meneladani peran tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, kalian sudah tidak asing ya. Insinyur Soekarno ini juga sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Terus yang kedua, siapakah dia? Dr. Andes Mohatta. Ini juga wakil presiden pertama. Rekor ini bersama hari 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh hebat yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia dan merupakan tokoh pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia dan memiliki gelar Master in the Letter yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Sudarjo berperan dalam penyusunan konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Sama-sama dan Budaya Jepang bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah, itu adalah sekilas video singkat tentang tokoh-tokoh proklamasi. Ada tokoh siapa saja tadi? Soekarno, Hatta, Ahmad Sudarjo, Soekarni, Sayuri, Fatmawati, BM Dia, Latifendra Ningrat, Suhud. Ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita masuk ke proses diskusi, kita akan melakukan teknik stop. Nah, supaya apa kita melakukan teknik stop? Supaya kalian bisa konsentrasi kembali, bisa fokus kembali ketika kalian melanjutkan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sudah? Nah, dengan melakukan teknik stop, harapannya kalian bisa fokus dan konsentrasi kembali untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok sesuai pemetaan yang sudah saya lakukan kemarin.
Sukarni, sorot mata dan tajam, gagah berdiri. Sukarni, pahlawan sejati yang tak dikenal banyak orang. Namun, di hatinya terdapat duka yang terpendam. Perjuangan yang sulit tak terlukiskan dengan kata-kata yang indah. Susah, bagai beban yang tak terperi. Menghadapi intimidasi, penindasan, serta penganiayaan. Ia menghadapi cobaan yang sangat namun langit pun melihat rakyat, tunggang langgang mencari jalan pulang. Dia lelah tanpa menyerah. Dia menangis, namun tetap optimis. Semangatnya tak pernah padam. Badannya makin membesar. Merdeka diproklamasikan, ideologi dipertahankan. Sekian persembahan puisi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Ahmad Sudarjo. Perkenalkan, nama saya Rini Kusuma Dewi, nomor absen 29. Saya Puspa Sakina, nomor absen 27. Saya Deci Pitaloka, nomor absen 7. Saya Isti Abdulina, nomor absen 11. Saya Stina Hidayah, nomor absen 30. Saya Nadia Budi Aryani, nomor absen 21. Ahmad Sudarjo adalah tokoh penting Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran-peran Ahmad Sudarjo diantaranya adalah yang pertama termasuk dalam anggota BPUPKI, yang kedua termasuk dalam anggota PPKI, yang ketiga ikut serta merumuskan teks proklamasi. Mengasihkan artikel Sayuti Melik. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ragesna Pratama, absen 35. Muhammad Ibnu Sayuti lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908 dan wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sosok BPN dia. Rizal Muhammad Dia yang lahir pada tanggal 7 April 1911 dan wafat pada tanggal 10 Juni 1996 adalah seorang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Hatta. Dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta yang mempunyai nama asli yaitu Muhammad Antar. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada 14 Maret 1980. Tugas negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Muhammad Hatta juga ambil tugas ekonomi Indonesia dengan terjun langsung ke lapangan dalam mengembangkan koperasi yang dianggap mampu meningkatkan ekonomi Indonesia. Tetap fokus karena adanya penerapan stop. Murid merasa nyaman dan pembelajaran lebih efektif, tidak membosankan, tetapi materi dapat diterima dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Isti sudah melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan menguji pengetahuan kalian. Meraih kemerdekaan itu bukan hanya tugas 1-2 orang saja, namun tugas dari seluruh bangsa Indonesia. Nah,
bagian dari tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena dengan mempelajari perjuangan dari para tokoh-tokoh kemerdekaan ini, kita akan lebih menghargai perjuangan para tokoh itu. Selain itu juga dapat menginspirasi kita supaya kita lebih giat untuk meningkatkan diri kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui belajar lebih giat lagi. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Mari mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sivi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali Iya, sama-sama. karena Bu Sivi telah membersamai saya dari kegiatan pra observasi dan sekarang adalah pasca observasi. Ya. Jadi itu tujuan kegiatan kucing pada pasca observasi kali ini itu adalah untuk merefleksi kegiatan proses pembelajaran kemarin yang sempat kita observasi atau supervisi ya Bu ya. Nah dari kegiatan percakapan ini kita terutama Bu Sivi dia bisa mengevaluasi tentang bagaimana proses apakah sudah bagus atau tidak dan bisa menindaklanjuti ke depannya agar lebih baik lagi. Baiklah kita mulai ya Bu Sivi ya. Saya ingin tahu Bu Sivi, perasaan Bu Sivi itu gimana? Karena sebelum kita melakukan kegiatan observasi itu Bu Sivi kan sempat deg-degan itu. Iya, Nah sekarang gimana Bu setelah selesai diobservasi Bu? Alhamdulillah merasa senang dan lega. Bu. Alhamdulillah. Memang sebelum melakukan serangkaian kegiatan itu saya merasa deg-degan sekali Bu dan khawatir jikalau nanti di tengah jalan saat melakukan pembelajaran itu membuat kesalahan, jadi itu kan nantinya tidak sesuai dengan harapan saya. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin juga ketika saya observasi itu Bu Sivi mengajarnya enak, Iya, lancar, alhamdulillah. itu ya. Iya. Dan untuk kegiatan pembelajaran itu Bu Sivi kan sudah merencanakan dengan matang dalam bentuk RPP gitu ya. Nah, apakah RPP yang Ibu persiapkan itu sudah terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya kemarin itu? Ya, kalau menurut saya itu sudah sesuai rencana dan harapan. Namun memang masih ada beberapa kekurangan Bu. Misalnya ketika diskusi dan presentasi, karena keterbatasan waktu, jadi pelaksanaan kurang begitu maksimal. Jadi sudah lancar dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Tapi karena keterbatasan waktu ya Bu, jadi mungkin kurang maksimal gitu Bu ya. Oke. Nah, dari beberapa kompetensi yang Ibu rencanakan untuk dikembangkan, kemarin itu ada 4 kompetensi ya Bu ya. Nah, apakah sudah tercapai semuanya dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah tercapai semua dari 4 kompetensi itu. Nah, untuk penerapannya yang kompetensi pengembangan kemampuan intelektual, di sini saya menerapkannya dalam pembelajaran, yaitu saya menyampaikan pembelajaran dengan nada yang jelas, nah sehingga mudah dipahami oleh siswa. Terus yang kedua itu kemampuan sosial emosional. Di sini saya menerapkan teknik stop. Ya, di mana teknik stop ini nantinya bisa memfokuskan kembali siswa terhadap pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada
diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menggunakan 3 diferensiasi, diferensiasi konten, produk, dan diferensiasi proses. Ya. Untuk diferensiasi konten, di sini saya menggunakan beberapa media dalam pembelajaran. Ada video, terus PowerPoint, dan selanjutnya saya juga menggunakan print out gambar pahlawan itu toko proklamasi ya. Terus yang selanjutnya diferensiasi proses, di mana saya mengelompokkan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Nah, terus yang selanjutnya ada diferensiasi produk. Nah, ini merupakan hasil dari diskusi, di mana nanti masing-masing kelompok itu memiliki produk yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Ada yang hasilnya bentuk lagu, puisi, terus artikel, infografis, nah seperti itu Bu. Bagus sekali. Jadi kemarin tuh saya pas mengonfirmasi itu wah luar biasa ini Bu Siti mengajarnya. Jadi runtun dan aspek-aspek dalam pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu tercakup semua. Terus ada satu lagi yang budaya positif itu ya Bu. Nah, yang pengembangan budaya positif ini saya juga menerapkannya di awal pembelajaran. Itu saya meminta siswa berdoa bersama-sama. Terus selanjutnya melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan memeriksa kebersihan di lingkungan tempat duduk mereka Sebelum masing-masing. dimulai pembelajarannya jadi membudayakan hal positif pada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Dalam pelaksanaannya Ibu, kira-kira ada hambatan nggak kemarin itu Bu? Kalau hambatan pasti ada Bu. Kalau di sini yang saya rasakan itu hambatannya berkaitan dengan keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Nah, sehingga di sini pembelajaran kurang begitu maksimal karena keterbatasan waktu. Jadi hanya waktu Ibu ya. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya Ibu ya. Jadi kita melakukan kegiatan supervisi kemarin itu kan tidak hanya sebatas mensupervisi, tapi pinginnya itu berdampak positif untuk Ibu dan kedepannya. Nah, untuk Bu Siti sendiri, tindak lanjut dari kegiatan yang kita observasi kemarin untuk pembelajaran yang ke depan bagaimana? Nah, setelah supervisi kemarin itu membuat saya tersadar ya Bu. Nah, di mana ternyata pengembangan media pembelajaran itu sangat penting. Di mana pengembangan media pembelajaran yang inovatif itu bisa meningkatkan semangat siswa, sehingga di sini siswa menjadi lebih semangat dan tidak jenuh ketika proses pembelajaran itu. Jadi di sini pengembangan media pembelajaran itu berusaha untuk mengembangkan media pembelajaran lanjutnya. Selain media, mungkin ada yang lagi? Selain itu juga ada meningkatkan komunikasi dengan siswa. Karena komunikasi ini sangat penting. Terutama ketika anak berdiskusi. Itu perlu kita ajak komunikasi, kita lihat langsung apa kekurangannya, apa yang perlu ditanyakan, kita tanggapi gitu Bu ya. Nah, terus selain dari hal-hal itu yang akan ditindaklanjuti, saya ingin tahu Bu, kita melakukan kegiatan kucing percakapan kali ini, apa yang Ibu rasakan dan harapkan dari kegiatan kucing yang kita lakukan ini Bu? Nah, dengan adanya kucing ini ya, karena saya manusia biasa ya Bu, saya merasa deg-degan tentu saja. Tapi di sini saya juga merasa senang Bu. Dengan adanya kucing ini bisa menginspirasi saya. Bu Rizka bisa menginspirasi saya untuk memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan media pembelajaran Bu. Jadi di sini muncul ide-ide pengembangan media pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, sehingga siswa di sini bisa lebih semangat dalam pembelajaran. Gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah apa yang kita lakukan mulai dari dari supervisi proses pembelajaran sampai dengan pasca observasi ini
bisa membawa kebaikan, Iya. terutama untuk Bu Sivi dan Iya, saya, iya. dan semoga aja untuk yang lainnya, Iya, Bu, iya. ya, terutama anak-anak, Iya. anak didik kita. Iya. Sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan tentunya akan lebih baik, Bu, ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Dan saya berterima kasih sekali Iya, pada Bu sama-sama, Sivi Bu. karena telah membersamai saya, dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat Iya, untuk kita maupun amin. siswa. Iya. Itu saja yang bisa Iya. kami tanyakan, dan terima kasih sekali Iya, lagi, ya. sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.